warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan KBM di program Simla ya bersama Ustaz Ahmad Rabbani hafizahullah taala. Bisa disaksikan ya di layar sudah ada share screen ya, ini memberikan seputar materi yang insya Allah kesempatan hari ini akan dibahas oleh beliau. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Rabbani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustaz? Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Siap dimulai Ustaz? Insyaallah, bismillah. Baik, nah, karena sudah jam 20 lebih 4 menit ya, agar tidak selesai terlalu larut malam, kepada Ustaz Ahmad Rabbani hafizahullah taala, tafadhal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Barakallahu fikum ikhwani al-muslimin, Ustadz Adi dan seluruh peserta asatid dan asatidah. Insyaallah malam ini kita melanjutkan ta'lim kita dalam program Simla ini. Kita masuk pada isim mausul ya. Pada isim mausul. Jadi masih pembahasan langkah kedua, membahas anwa'ul usul, macam-macamnya usul. Yaitu kita masih pada macam usul yang pertama, yaitu isim ya. Nah, ini macam isim yang kemarin, yaitu isim mubham. Jadi kita membahas isim ma'rifat ini, isim yang macam isim yang ketujuh, yaitu isim ma'rifat. Kemarin sudah kita bahas isim ma'rifat yang pertama, yaitu isim domir. Kemudian kedua isim alam. Yang ketiga isim mubham. Nah, isim mubham ini ada dua, isim isyarah, itu terakhir kemarin kita bahas. Kemudian sekarang kita akan membahas isim mubham yang kedua, yaitu isim mausul ya. Isim mausul. Yaitu pada halaman 29 ya. Halaman 29. Tafadhol, ada yang akan bersama saya? Ustaz. Nah, angkat tangan Ustadz. Siapa ini? Ustadz Roni. Alhamdulillah, barakallah. Tafadhol Ustadz. Nah, Ustaz. Fiik barakallah Ustaz. Nah, Ustaz. Al-ismul mausulu wa huwa maftaqara ila silatin wa aidin. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan sambungan jumlah fi'liyah dan domir aid. Ay alladhi lil mufrad al-mudhakkar lidhani Alladhani. اللذان للمثنى المذكر في حالة الرفع. اللذين للمثنى المذكر في حالة نصب والجر. الذين لجامع الذكور حالة الرفع والنسب والجر. التي للمفردة للمؤنث المفردة
للمفردة المؤنثة اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع اللتين للمثنى المؤنث في حالة النصب والجر اللاتي لل Allaw- للواتي للواتي allawati, allati, allawati, اللاتي اللائي لجميع الإناث. nah, nah Ustaz. Tahan dulu Ustaz. Ustaz bisa itu ini insya Allah mafhum ya dalam kurung itu. Alladhi lil mufrad al mudzakkar bisa dimaknai Ustaz. Nah, Ustaz. Apa tuh? Alladzi untuk isi mufrad yang mudzakkar. Isim Adapun mausul. alladaini, ya Ustaz. Lil mufrad untuk isim mausul mufrad al mudzakkar. Oh iya. Isim mausul mufrad al-mudzakkar yang mudzakkar untuk laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Nah, Nah, alladaini lil musanna al-mudzakkar fi halati raf'i. Alladaini untuk isim musanna yang mudzakkar pada keadaan rafa'. Alladaini adapun isim mausul alladaini untuk musanna yang mudzakkar pada keadaan nasab dan jar. Alladzina isim isyarah alladzina untuk jamak mudzakkar dalam keadaan rafa', nasab dan jar. Allati isim isyarah allati untuk mufrad perempuan dan muannas perempuan, isim muannas perempuan. Allatani untuk musanna perempuan, muannas fi halati raf'i pada keadaan rafa'. Allataini untuk musanna perempuan pada keadaan nasab dan jar. Allati, allawati, allai untuk jamak muannas. nah, Hasan. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, jadi di sini untuk isim mausul yang perlu kita jadi catatan bahwa di sini ada istilah silah ya wa huwa ma iftaqara ila silatin wa a'idin. Ada dua istilah di sini, ada silah dan a'id. A'id. Jadi isim mausul itu isim yang membutuhkan, yang memerlukan pada silah. Silah di sini maksudnya sambungan ya. Ini selalu. Jadi kalau ada isim mausul, belakangnya itu mesti ada silah. Ada silah, sambungan isim mausul maksudnya. Itu silah itu berupa di sini fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini sudah mulai, insya Allah kita nanti akan masuk ke i'rab. Sudah mulai mengenali i'rab ya. Jumlah fi'liyah itu jumlah fi'il fa'il. Jadi seperti yang sudah dipelajari bahwa fi'il itu selalu bersama fa'il, pelaku. Ya, itu fi'il fa'il kadangkala ya, kadangkala juga sampai maf'ul itu dikatakan jumlah fi'liyah. Ya, mungkin sudah apa namanya sambil tahu ya, sambil dicatat. Oh, jumlah fi'liyah itu adalah jumlah fi'il kata kerja dan fa'ilnya atau ya pelakunya. Kadangkala sampai pada maf'ul, pada maf'ulnya, gitu ya. Jumlah fi'liyah itu selalu begitu. Jadi isim mausul di sini catatannya isim yang selalu bersama silah. Namanya silatul mausul. Ya. Sambungan isim mausul itu selalu berupa jumlah fi'liyah. Gitu ya. Kemudian di sini juga membutuhkan iftaqara ila a'idin. Ya, juga membutuhkan a'id. Yaitu a'id ini adalah kalau makna lafadz ya a'id itu kembali ya, yaitu isim domir ya, isim domir yang tersimpan dalam fi'il jumlah fi'liyah itu, fa'ilnya itu kan berupa isim domir
itu yang dikatakan domir a'id. Domir yang kembali kepada isim mausul. Selalu begitu. Ya, nanti insya Allah lebih lengkap pada contoh ya. Lebih faham, lebih dimengerti pada contoh insya Allah. Nah, tapi yang jadi catatan di sini. Jadi isim mausul itu selalu bersama silatul mausul namanya, yaitu berupa jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, fi'il bersama fa'il. Kemudian fa'ilnya itu berupa domir. Nah, itu yang dikatakan a'id. Nah, jadi dia membutuhkan juga domir a'id namanya. Domir yang kembali ya. Kembalinya nanti ya, kalau itu menyimpan huwa, kalau alladhi contohnya alladhina tadi untuk mufrad ya, berarti nanti di jumlah fi'lah itu fa'ilnya berupa isim domir huwa. Maka huwanya kembali kepada ladhi gitu. Alladhi gitu ya. Domir a'id namanya. Baik, insyaallah lebih jelas pada contoh. Kemudian tadi sudah dibaca oleh Ustadz yang membaca itu apa namanya alladhani alladzina alladhani alladzaini alladzina ya, ada empat isim mausul di situ yang beserta fungsinya tadi sudah dibaca. Kemudian untuk perempuan allati allatani allataini allati allawati allai ya. Jadi sama juga ada 4 sebetulnya, tapi jumlah dari jamak muannasnya untuk jamak yang muannas untuk banyak perempuan itu ada 3 lafaz ya. Allati, allawati, allai ya. Begitu. Ini jadi isim mausul lafaz-lafaznya seperti ini. Ya, yang ada dalam bahasa Arab isim mausul lafaz-lafaznya seperti ini. Maka kalau ketemu nanti dalam ayat ataupun hadis yang bunyinya seperti ini, maka sudah kita tahu ya bahwa itu silatul mausul. Bahwa itu isim mausul ya, bahwa itu isim mausul ya, sesuai dengan fungsinya ya, keperuntukannya ya. Seperti alladzi keperuntukannya lil mufrad al mudzakkar untuk satu orang laki-laki ya. Kalau isim domirnya huwa sama dengan huwa gitu ya. Untuk mufrad mudzakkar satu orang laki-laki. Nah, itu insyaallah mudah dipahami. Jadi kalau ketemu alladzi, alladzani, alladaini, alladzina dalam ayat maupun hadis itulah isim mausul. Allati, allatani, allataini, allati, allawati, allai. Nah, itulah isim mausul untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Jadi ini sudah kita pelajari, insya Allah sangat mudah difahami. Jadi untuk isim mausul yang mudzakkar maupun untuk yang mudzakkar maupun yang muannas ya. Kemudian tadi kita kepada contoh, tafadhol Ustaz untuk mengetahui bahwa isim mausul itu membutuhkan silatul mausul berupa jumlah fi'liyah dan domir a'id. Tafadhol contoh Ustaz. Berkata musannif rahimahullah hafizahullah taala, ja'a alladhi qama wa ja'a alladhi wa ja'a alladhani qama wa ja'a alladhina qamu wa ja'atil lati qamat wa ja'atil latani qamata wa ja'atil lawati qumna. Semua isim mausul pada contoh di atas beri rafa menjadi fa'il jumlah fi'liyah qama, qama, qamu, qamat, qamata, qumna. Menjadi silatul mausul dan domir. Fa'il mustatir dalam jumlah fi'liyah tersebut menjadi domir. Contoh aid pada ayat Alhamdulillah. Baik. Nah, Yakfi saya. Ustaz. Tafadhol dibaca sampai ayatnya Ustaz. Wa na'am Ustaz. Ayat Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Al-ayah. Ya.
Baik, Ustaz. Tahan dulu. Jadi pada contoh di sini, kalau kita ambil fi'ilnya itu di situ ada qama, qama, qamu, qamat, qamata, kumna. Pada contoh tersebut dalam apa, dalam contoh dalam kalam ya, dalam kalimat ja'alladzi qama. Ya. Ja'a telah datang ja'a telah datang siapa alladzi orang, ya, alladzi yang atau orang, tadi alladzi lil mufrad mudzakkar ya, siapa alladzi orang, orang satu laki-laki. Qama telah berdiri siapa ladi. Jadi dalam koma yang kita bahas malam ini adalah alladzi sebagai isim mausul. Kemudian di situ ada silatul mausul berupa jumlah fi'liyah yaitu koma. Yang mana dalam koma sudah kita pelajari kemarin, semua fi'il walaupun tidak nampak itu punya fa'il berupa isim domir mustatir yang tersimpan di situ. Yaitu disebut domir muttasil kemarin ya. Nah, itu berupa huwa di situ. Nah, jadi pembahasannya ada 3 di sini. Pertama alladzi disebut isim mausul, kemudian koma disebut silatul mausul. Itu sambungan isim mausul. Nah, itu selalu begitu. Nah, dalam praktek ayat maupun hadis kalau ada isim mausul nantinya di depannya itu ada silatul mausul berupa jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah seperti koma di sini. Berarti koma ya. Jumlah fi'liyah di sini fi'il di sini koma, fi'il di sini di situ dia menyimpan fa'il berupa huwa, dinamakan jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'il fa'il gitu ya. Jumlah fi'il fa'il. Nah, kemudian domir huwa yang di dalam koma yang mustatir ya, tersimpan ya, itu dikatakan domir a'id. Domir yang kembali kepada ladhi. Jadi kalau tertibnya makna dalam tata bahasa Arab atau dalam nahwu, ja'a telah datang siapa alladhi orang satu orang laki-laki, qama telah berdiri siapa orang, siapa ladhi. Ya. Jadi huwanya kembali pada ladhi. Itu harus begitu karena memang sesuai kaidah ya. Ya. Jadi isim mausul itu memerlukan silatul mausul berupa jumlah fi'liyah yaitu koma. Nah, koma di sini. Kemudian memerlukan juga domir a'id yaitu huwa. Fa'ilnya ya yang tersimpan dalam koma huwa yaitu dinamakan domir a'id. Domir yang kembali kepada alladzi. Insyaallah. Kemudian contoh kedua wajah alladzani qoma. Wajah dan telah datang siapa alladzani 2 orang laki-laki. Qoma telah berdiri keduanya. Jadi dalam koma itu menyimpan huma. Jadi alladzani disebut isim mausul, qoma disebut silatul mausul yaitu jumlah fi'liyah. Nah, kemudian domir huma dalam koma itu disebut domir a'id. Domir yang kembali pada alladzani. Ya. Kemudian contoh ketiga, wajah alladzina qamu. Nah, dan telah datang siapa alladzina orang-orang atau banyak laki-laki. Qamu telah berdiri mereka. Ya, jadi alladzina itu isim mausul. Qamu silatul mausul berupa jumlah fi'liyah. Nah, kemudian domir hum. Dalam qamu ada domir hum. Itu dinamakan domir a'id. Ya. Wajaat allati qamat. Dan telah datang siapa allati 1 orang perempuan. Qamat telah berdiri dia. Dalam qamat di situ ada domir, isim domir berupa hiya. Untuk 1 orang perempuan ya. Nah, jadi allati disebut isim mausul. Kemudian qamat disebut silatul mausul. Sedangkan fa'ilnya berupa isim domir hiya itu disebut domir a'id. Waja'atil latani
Dan telah datang siapa allatani, dua orang perempuan. Qamata, telah berdiri keduanya, menyimpan huma. Jadi allatani disebut isim mausul, qamata disebut silatul mausul berupa jumlah fi'liyah. Kemudian domir huma di dalamnya disebut domir a'id. Waja'atil lawati kumna, dan telah datang siapa allawati, mereka perempuan. Kumna, telah berdiri mereka perempuan. Telah berdiri mereka perempuan. Jadi dalam allawati itu disebut isim mausul. Kumna disebut silatul mausul berupa jumlah fi'liyah. Kemudian domir hunna, dalam kumna itu menyimpan domir hunna. Itu disebut domir a'id. Nah, insyaallah sahal insyaallah. Nah, itu yang disebut di sini bahwa isim mausul itu catatannya ada 3 yang perlu dicatat dalam isim mausul. Pembahasan isim mausul ya, kalau bisa hafal ya, untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua silatul mausul berupa jumlah fi'liyah, itu selalu begitu bergandengan isim mausul kemudian silatul mausul depannya. Kemudian di situ tersimpan domir a'id namanya ya. Dan sudah dicontohkan dan insya Allah sah insya Allah. Nah, ini adalah isim mausul, ini adalah isim mubham ya, disebut isim mubham. Jadi isim mubham itu ada 2. Isim mubham ada 2, ada isim isyarah dan isim mausul. Ini adalah isim yang ketiga, isim makrifat yang ketiga. Ya. Ya, kita sambil bisa menghafal isim makrifat itu, pertama isim domir. Semua isim domir muttasil maupun munfasil itu adalah makrifat. Yang kedua isim alam. Ya, pembahasan sebelumnya isim alam itu adalah pertama nama al-ismu, kemudian julukan al-kunyah, yang ketiga gelar al-laqab. Ya, itu semua masuk alam. Jadi isim yang kedua ya, isim makrifat yang kedua. Kemudian isim makrifat yang ketiga ini yaitu isim mubham. Nah, itu isim mubham itu ada 2, yaitu isim isyarah dan isim mausul ini. Dan insya Allah sahal ya. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis, ataupun dalam bahasa secara umum, kalau kita melihat isim isyarah maupun isim mausul, itu adalah makrifat ya. Keduanya disebut isim mubham. Gitu ya. Tapi insya Allah sahal dan wadah insya Allah. Tafadhol istamir Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 4 Ustaz ya? Ya, nomor 4 isi makrifat yang keempat. Jadi Nah, sudah Ustaz. kita bahas isi makrifat sudah 3. Nah, sekarang yang keempat. Tafadhol. Nah, Ustaz. Isim ma'rifat yang keempat, isim ma'rifat sebab masuknya alif lam. Contoh rajulun yang tadinya nakirah dimasuk ke alif lam jadi ar-rajulu, jadi ma'rifah. Nah, tahan 5. Ustaz. Oh, nah, Ustaz. Tahan dulu, Ustaz. Jadi yang keempat, macam dari isi makrifat itu adalah isi makrifat sebab al ya. Ini sekaligus yang sudah kita pelajari di usul ya, di usul bahwa al itu salah satu tanda isim yang membedakan dengan fi'il dan huruf. Nah, di sini dia dibahas lagi bahwa al yang masuk pada isim itu menjadikan isim tersebut menjadi ma'rifat. Ya sebabnya karena al ini. Nah, tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 5, yang kelima, isim ma'rifat sebab mudhof pada salah satu isim ma'rifat yang 4. Contohnya, gulami, mudhof isim domir. Gulamu Zaidin, mudhof isim alam. Gulamu hadha, mudhof isim isyarah. Gulamul ladzi fid dari, mudhof isim mausul. Gulamur rajulu, mudhof isim ma'rifah sebab alif lam. Contoh-contoh di atas disebut al-idhafatul. Afan, eh, tahan dulu, Ustaz. nah, Ustaz. Tahan dulu. Nah, Ustaz. Nah, jadi di sini
isim ma'rifat yang kelima itu ada istilah mudhof ya. Bagi yang baru belajar atau yang apa namanya masih setengah ya, masih setengah, istilah mudhof ini mungkin belum kenal ya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih ya, bisa ditulis juga tulisan Arabnya. Nanti akan dibahas di bab i'rab khofat ini. Dia masuknya ke khofat i'rabnya ya. Ini nanti akan dibahas lagi bab mudhof dan mudhof ilaih. Tapi karena di sini ada hubungannya dengan isim ma'rifat, maka kita bahas sebelumnya. Bisa ditulis tulisannya itu kalau yang bahasa Arabnya ya, mim dot alif fa mudhofun. Mim dot ya, shot titik, ada titiknya. Mudhofun. Mim dot alif fa mudhofun. Kemudian gandengannya namanya mudhof ilaih. Ya, mudhofun sama mudhofun ilaihi. Hanya ada tambahan ilaihi. Alif, hamzahnya di bawah. Kemudian lam, ya, ha, ilaihi. Ya, mudhof ilaihi. Jadi pertama ada istilah mudhof. Mudhof. Kemudian yang kedua ada istilah mudhof ilaih. Mudhofun ilaihi. Jadi pertama mudhofun. Yang kedua mudhofun ilaihi. Ya. Insya Allah sudah sal ya, bisa ditulis ya. Nah, di sini supaya kita lebih supaya mudah, ambil contoh pada gulami. Nah, jadi semua isim yang kelima ini, isim makrifat yang kelima ini adalah semua isim yang mudhof pada salah satu isim makrifat yang 4 di atas yang sudah kita bahas. Ya. Jadi semua isim kalau mudhof pada isim makrifat yang 4, maka juga ikut makrifat. Itulah. Sebab ma'rifatnya karena mudhof gitu ya. Maka coba kita ambil contoh yang pertama gulami ya, lafadz gulami dalam kurung mudhof isim domir ya. Jadi dalam gulami di situ ada ya-nya itu menyimpan ana. Jadi kalau ditulis nampak aslinya gulamun dan ana. Gulamun ana gitu. Nah, tapi dalam penulisan disingkat gulami ya, gulami, budakku atau anak laki-lakiku gitu ya. Gulam ya, anak kecil. Gulamun. Jadi aslinya gulamun dan anak. Jadi, budakku. Jadi di situ ada isim domir ana ya. Ana maknanya saya atau aku. Nah, ini. Jadi gulam ini aslinya sebelum mudhof pada ana. Sebelum mudhof pada ana, dia nakiroh. Karena ingat ya kemarin gandingan ma'rifat itu nakiroh. Ya, jadi gulamun aslinya nakiroh. Ya, isim nakiroh. Nah, kemudian setelah dia mudhof pada ana, menjadi ma'rifat. Menjadi ma'rifat. Karena ana, yaitu isim domir, salah satu dari 4 isim ma'rifat. Ya, isim yang pertama ya, isim ma'rifat pertama isim domir. Termasuk ana. Jadi semua isim seperti gulam ini, gulamun ini isim, gitu kan? Nah, kalau dia mudhof pada isim ma'rifat, contohnya salah satunya isim domir, yaitu ana, maka dia ikut ma'rifat. Gitu. Gulami, budakku, jadi ma'rifat ya. Sudah khusus pada budakku. Ya, nggak bisa dipindah kepada orang lain. Ma'rifat kan begitu kemarin. Ya. Nggak bisa dipindah ke gulamu, gulamu Zaidin misalkan. Tinggal akunya ini siapa? Misalkan akunya Muhammad. Gulami budakku, budak gulamun ana, budakku Muhammad. Maka nggak bisa dipindah kepada gulamu Zaidin misalkan. Nggak bisa. Jadi gulami sudah makrifat, nggak bisa dipindah ke orang lain. Nah, karena dia gulam sekarang mudhof pada apa itu namanya isim domir ya, isim domir. Isim domir itu salah satu dari 4 isim ma'rifat. Jadi semua isim kalau mudhof pada isim domir maka jadi ma'rifat. Ya, karena isim domir sendiri itu adalah ma'rifat, gitu ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita ketahui bahwa istilah mudhof, mudhofnya yang mana? Lafadz gulam. Ya, sekarang lafadz gulam yang mudhof pada
isim domir. Isim domirnya berupa ana, itu yang disebut mudhof ilaih. Jadi isim makrifat, isim domirnya itu jadi mudhof ilaihnya. Ya. Nah, kemudian isimnya, isim gulam di sini jadi mudhof ya. Jadi gulamun itu mudhof kepada ana, isim domir, mudhof ilaih. Nah, disebut mudhof ilaih. Ya. Kemudian rahasianya dalam mudhof dan mudhof ilaih itu adalah sama-sama isim. Ya, itu catatan. Nah, ya, bisa dicatat. Rahasianya di situ. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu dua-duanya isim. Jadi isim plus isim. Mudhofnya itu isim, mudhof ilaihnya isim. Bukan gabungan antara fi'il dengan isim. Tidak. Atau isim dengan fi'il. Tidak. Nah, jadi mudhof dan mudhof ilaih itu gabungan isim dengan isim. Nah, jadi gulamun isim, ana dalam gulami di sini menyimpan ana, itu juga isim. Ya, gulamun isim, ana isim. Itu rahasianya. Jadi tidak ada mudhof itu fi'il misalkan. Nah, kembali ke usul ya. Kembali ke usul. Jadi mudhof itu tidak dari fi'il dan huruf, tapi mudhof itu dari isim. Mudhof ilaih juga begitu, dari isim, bukan dari fi'il dan huruf ya. Itu. Kemudian yang kedua gulamu Zaidin ya dalam contoh ini. Sama gulamu itu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Nah, ya, Zaidin di sini isim alam. Jadi gulamu sekarang mudhof pada isim alam. Karena Zaidin ini isim alam dan makrifat, isim makrifat yang kedua, maka gulamu ikut makrifat ya. Makrifat sebab mudhof ya. Kemudian yang Oke ketiga tuh. gulamu Ya. hada. Gulamu hada. Hada adalah isim isyarah. Isim isyarah termasuk isim makrifat, maka gulamu ikut makrifat gitu ya. Antum antuna juga perhatikan semuanya itu adalah dari gulami, gulamu Zaidin, gulamu hada. Nah, jadi mudhof dan mudhof ilaih sama-sama isim ya. Sama-sama isim. Baik. Kemudian gulamul ladzi fiddar, mudhof pada isim mausul. Ya di sini lihat alladzi isim mausul ya. Isim mausul begitu. Jadi dalam alladzi di sini isim mausul, gulamu mudhof pada isim mausul. Sama, gulamu ma'rifat. Gulamur rajuli, ya, mudhof pada isim ma'rifat sebab ar-rajuli. Ar-rajuli itu adalah isim yang ma'rifat sebab al. Kemudian gulamu dia mudhof pada ar-rajul, maka gulamu ikut ma'rifat. Baik. Wa'ada insyaallah. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Contoh-contoh di atas disebut idhafatul ma'nawiyah dan semua idhafah ma'nawiyah menjadi isim ma'rifah. Ya, sebentar. Jadi itu ya istilah di atas tadi lima apa namanya? Lima isim ma'rifah berapa 4 kali mudhof tadi ya kepada isim ma'rifat. Nah, itu semua disebut idhofah atau mudhof ma'nawiyah. Jadi secara makna pun secara makna dia mudhof ya. Menjadi ma'rifat ya. Semuanya jadi ma'rifat. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, begitu juga Ya, sedangkan isim fa'il dan isim maf'ul yang mudhof pada salah satu isim ma'rifat yang empat tidak menjadi isim ma'rifat. Begitu juga isim al-ismu mutawaghilu fil ibhami huwa lafdhu alladhi la yataddahu ma'nahu wa la yata'arrafu illa bighairih biidafatihi ila al-ma'rifah seperti ghairu dan mislu. nah, tahan Ustaz. Nah, Ustaz. Lagi dalam idhofah ya. Dalam idhofah yang menjadikan makrifat dan tidak makrifat. Jadi semua idhofah maknawiyah
itu menjadikan ma'rifat. Nah, tapi di sini ada juga yang mudhof kepada isim ma'rifat tapi tidak jadi ma'rifat, gitu ya. Yaitu dari isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, ini juga jenis isim dan insya Allah nanti dibahas juga. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul walaupun dia ini pengecualian berarti ya. Nah, isim fa'il dan isim mausul walaupun dia mudhof pada salah satu isim ma'rifat yang empat, maka dia tidak jadi ma'rifat. Nah, kemudian juga ada isim namanya isim al-mutawaghil ya. Agak susah nyebutnya. Al-mutawaghil. Nah, itu adalah isim juga sama kalau dia mudhof kepada isim ma'rifat, salah satu isim ma'rifat yang empat, dia tidak bisa jadi isim ma'rifat ya. Tidak bisa jadi isim ma'rifat. Contohnya ghairu dan mislu. Walaupun dia misalkan mudhof pada isim domir, ghairuhu misalkan. Jadi ghairu tidak punya kan isim domir. Tidak bisa ghairu jadi ma'rifat. Misluhu misalkan. Atau ghairu zaidin, isim alam. Mislu zaidin misalnya. Ghairu mislu tidak jadi ma'rifat. Ya, itu ya. Namanya isim mutagawwil. Yaitu isim al-lafdu huwa al-lafdu alladzi la yuttadahu ma'nahu wa la yuta'arrafu illa bi ghairihi. Jadi isim mutagawwil ini adalah lafat atau isim yang maknanya itu tidak jelas dan tidak dikenal, tidak diketahui illa bi ghairihi, kecuali dengan lafat lain ya. Contohnya tadi isim ma'rifat misalkan isim domir gitu ya. Kalau hanya ghairu selain gitu kan, mislu semisal, dia nggak jelas maknanya apa. Dia harus dimudhofkan. Harus dimudhofkan. Misalkan pada isim domir, ghairuhu, selain dia satu orang laki-laki, baru jelas kan? Tinggal hunya kembali ke siapa? Satu orang laki-laki. Itu aja. Misluhu, semisalnya dia satu orang laki-laki, baru jelas dia. Jadi harus mudhof ini. Jadi isim ini dia jelas maknanya ketika dia mudhof. Tapi ya, kalau dia mudhof pada isim domir atau isim ma'rifat yang empat, dia tidak bisa jadi ma'rifat. Nah, itu ya. Ini catatan. Nah, jadi ini pengecualian ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Idhafah ini disebut al-idhafatul lafziyah. Dan semua idhafah lafziyah tidak menjadi isim ma'rifat. Baik. Jadi maksudnya di sini yang mudhof hanya lafadznya aja. Lafadznya aja. Nah, lafadznya mudhof ghairuhu, misluhu misalkan. Itu hanya lafadz aja yang mudhof. Nah, tapi mudhof secara lafadz ya itu seperti dalam contoh ini itu tidak menjadikan ma'rifat. Pengecualian. Baik, alhamdulillah, barakallah. Jadi si ma'rifat sudah kita lalui, sudah kita pelajari insya Allah wadih dan sahal insya Allah ada 5. Dan ini yang bisa kita pegang ya. Isi ma'rifat ini yang kita pegang. Karena nanti ada lawan dari isi ma'rifat. Apa namanya, pasangan tapi lawan. Nah, itu adalah isim nakirah ya. Kalau isim nakirah luas. Ya, sama dengan kemarin isim dohir dengan domir ya. Yang bisa kita pegang domir. Ada 14 isim domir. Ya, selain 14 isim domir berarti dohir semua. Sama dengan ini. Yang bisa kita pegang isim ma'rifat dengan isim nakirah. Yang ada jumlah, yaitu isim ma'rifat. Nah, hanya ada 5 itu. Selain isim ma'rifat yang 5, yaitulah isim nakirah. Itulah isim nakirah ya. Insya Allah sangat mudah ya. Jadi asyarif ya, dari pengertian itu maka kita bisa simpulkan bahwa isim ma'rifat dan isim nakirah itu adalah pasangan yang berlawanan. Kita tidak bisa memegang isim nakirah karena isim nakirah itu luas ya. Walaupun di situ pembahasan jenis ya masih sifatnya umum. Tapi banyak sekali. Nah, maka ketika kita banyak sekali mungkin apa namanya agak susah menghafal, maka kita pegang isim ma'rifat aja. Hafalkan isim ma'rifat. Ya.
Isim ma'rifat hanya ada 5, selain isim ma'rifat yang 5, maka itulah nakirah. Gitu. Itu sangat mudah insya Allah. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Eh, dan semua lafaz ya a 9, isim Pak. nakirah. 9 nama Ustaz. 9 9. isim nakirah. Ismun nakirah. Ay kullu ismin شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر Akharin. دون آخر. Contoh, rajulun, imra'atun, kutubun. Nah, Ustaz. Tahan. Oh, lanjut, lanjut ya. Lanjut dulu. Nah, Ustaz. Istam Uh, wa watak. taqribuhu ay kullu ma saluha dukhulul alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajulu wal farasu. Baik. Jadi di sini isim nakirah, yaitu jenis isim yang ke-9 yang kita bahas ya. Kita bahas jenis-jenis isim atau macamnya isim. Ini lawan dari isim ma'rifat. Sudah Anda sebutkan tadi. Jadi isim nakirah ini lawan dari isim ma'rifat. Ya, sesuai dengan kaidahnya kullu ismin syai'in fi jinsihi. Jadi semua isim yang mencakup syai' yang mencakup seluruh jenisnya fi jinsi. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Jadi isim nakira ini tidak mengkhususkan hanya satu orang atau satu barang benda ya, duna akharin selain yang lain. Jadi dia sifatnya umum. Jenis ya, membahas jenis ini. Semua jenis itu masuk pada isim nakira ini. Contoh, rajulun laki-laki ya. Semua jenis laki-laki, mau itu Muhammad, mau itu Ahmad, mau itu Abu siapa ini? Ustadz Roni gitu ya. Kemudian siapa saja masuk pada rojul. Yang jenis laki-laki rojul. Imratun sama, semua perempuan si A, si B, si C masuk pada imro'ah. Kutubun sama, beberapa kitab sifatnya umum ya, nakirah. Nah, kalau kita lihat dari sisi makrifat, ya, dari ketiga contoh ini, dia bukan isi makrifat. Kita cek isim makrifat pertama isim domir, rojulun, imratun, kutubun, bukan isim domir. Isim alam bukan. Ya, isim alam bukan. Dia tidak masuk nama, tidak masuk kunyah, tidak masuk lakob. Kemudian isim makrifat yang ketiga, isim mubham. Dia bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Ya, kemudian isim makrifat yang keempat, al, maksudnya al, dia tidak ada al. Kemudian yang kelima jelas dia tidak mudhof. Rajulun hanya sendirian ya, tidak mudhof. Mudhof itu dua lafat ya, dua isim. Ya, yang menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Ya, jelas isim ma'rifat yang kelima juga enggak ada. Itu cara ngeceknya ya. Jadi kalau ditanya dari ma'rifat dan nakirahnya, maka cek dengan isim ma'rifat. Nah, kalau masuk dalam isim ma'rifat ya sudah isim ma'rifat yang 5 ya. Kalau tidak masuk isim ma'rifat yang 5 ya sudah itu isim nakirah. Insya Allah mudah sekali insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian di sini watakribuhu dan yang paling dekat istilahnya paling mudah kita mengenal isim nakirah kulluma saluha dukhulul alif wal lam. Jadi semua isim yang bisa dimasuki al, dimasuki alif lam. Berarti dimasuki isim makrifat yang keempat, yaitu sebab masuknya al. Gitu ya. Jadi semua isim yang bisa dimasuki al, itulah isim nakirah. Gitu ya. Tapi lebih simpel lagi, bukan isim makrifat yang 5. Gitu ya. Nah, itu insya Allah sudah sangat mungkin nantinya. Kita menentukan isim makrifat apa nakirah. Gitu kan. Nah, maka kita pegang isim makrifat. Baik. Barakallahu fikum. Ini ada latihan 2, kita lewati insya Allah nanti pada saat sudah selesai. Target kita insya Allah malam ini sampai kepada isim ya macam isim yang ke-15 ya. Isim dorof makan nanti. Baik, nomor 10 lanjut Ustaz.
Istamir. Nah, Ustaz. Eh, berkata penulis hafizahullah taala ismut tasghir, isim yang bermakna kecil, sedikit isi atau jumlahnya, waktu dan tempat yang dekat. Isim yang dibentuk dengan wajan fu'ailun, 3 huruf, seperti Quraisun, wajan fu'ailun, 4 huruf, seperti Duraihimun, asalnya dirhamun. Wajan fu'ailun, 5 huruf, seperti Dunainirun, asalnya dinarun. Tahan Ustaz. Jadi ada juga macam isim yang ke-10, isim tasgir namanya. Jadi fungsi isim tasgir ini untuk mana kecil atau sedikit isinya, atau sedikit jumlahnya, waktu dan tempat yang dekat. Itu bisa pakai isim tasgir ini. Yaitu isim yang dibentuk dengan wazan. Jadi ada wazannya ya. Wazan isim yang menyesuaikan dengan jumlah huruf dari isim tersebut. Ya, kalau jumlah hurufnya isim tersebut adalah 3 huruf, maka wazannya fu'ailun. Ya, contohnya tadi furaisun. Kira-kira 3 huruf itu apa, Ustaz? 3 huruf fiil Nah, sulasi. Ya, Ustaz. nah, kita bahas isim, Ustaz. Oh ya, nah Ustaz, nah Ustaz, isim Ustaz. Nah Ustaz, 3 huruf. Kira-kira yang Anda tanyakan furaisun itu dari apa Oh, aslinya? Furaisun dari apa Ustaz? Nah Ustaz, dari Kira-kira Farosun Ustaz. Hasan dari farosun ya. Farosun itu isim fi'il apa huruf, Ustaz? Isim Ustaz, kuda Jelas. Ustaz. Baik. Jelas isim. Itu 3 huruf. Fa, ra, sin. Jumlah hurufnya 3. Maka kalau mau dijadikan isim tasgir, ya, isim tasgir, maka wazannya fu'ailun. Jadinya furaisun. Kuda kecil. Ada kuda kecil. Farosun kan kuda. Nah, tapi kalau dirubah fu'ailun menjadi furaisun, menjadi kuda kecil gitu ya. Ini disebut isim tasgir. Kalau hasanun Ustaz, hasanun jadi apa? Husainun Wazan. Ustaz. Hah? Husainun Ustaz. Zainun ahsan. Jadi Husain itu maknanya sama. Bagus maknanya ya, Hasan sama bagus. Cuma di situ menjadi isim tasgir Husain. Jadi Hasan kecil. Ini memang adiknya ya. Jadi Hasan Husain, memang adiknya beliau. Adiknya Hasan ya radhiyallahu anhuma. Jadi begitu caranya. Jadi kalau tiga huruf maka apa lafadznya fu'ail. Kalau 4 huruf lafadznya fu'ailun. Contohnya duraihimun. Nah, aslinya itu dirhamun ya. Dirhamun. Mal makna dirham Ustaz? Mata uang Ustaz, mata uang. Bagus ya. Fulus. Jadi sama seperti kita rupiah ya. Nah, ini yang banyak dikejar orang ini. Dirham. Ya, dirham itu mata uang ya, mata uang. Dirham. Kalau kita lihat hurufnya kan ada 4 itu. Dal, ra, ha, mim. Maka kalau dijadikan kecil atau sedikit menjadi duraihimun ya, wazan fu'ailun. Nah, duraihimun. Dirham kecil atau sedikit tadi ya. Jumlahnya sedikit. Nah, jadi kalau mau bilang dirham sedikit, jumlahnya sedikit, maka duraihimun gitu ya. Duraihimun. Taib wazan fu'ailun 5 huruf. Contohnya dunainirun. Asalnya dinarun. Ya. Sama ya Ustadz ya. Dinar juga mata uang ya. Nah Nah, Ustaz. itu apa namanya hurufnya ada 5 ya. Maka menjadi dunainirun ya. Atau dinar yang sedikit. Jumlahnya sedikit. Insyaallah sahal dan uh, apa semuanya bisa insyaallah. Tafadhol. Nah Yang Ustaz. ke-11, macam isim yang ke-11. Yang ke-11, isim masdar, al-masdaru. Al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalasan fi tasrifil fi'li.
Ai nahwu ai daraba yadribu darban. Nah, San. Jadi ini istilah sorof istilahi ya. Ini sedikit mengenal sorof. Jadi masdar itu masuk jenis isim, bukan fi'il, bukan huruf. Ya, kalau kalau menyebut isim masdar lengkapnya ya, ismul masdar, isim masdar. Jadi masdar itu adalah bentuk isim yang di situ para ulama sesuai dengan kaidahnya tadi, yaitu isim yang mansub. Mansub itu i'rabnya maksudnya nasab. Ya. Di i'rab nanti itu ada istilah nasab yang ada di urutan ketiga dalam sorof fi'il ya, dalam tasrif fi'il. Jadi doroba yadribu contohnya di sini. Doroba yadribu dorban. Jadi lafadz dorban ini adalah isim. Disebut isim masdar ya. Isim masdar. Dorban. Makanya di sini tanwin. Nah, di sini. Namanya ini istilahi ya, yang istilahi. Doroba yadribu dorban. Itu. Kalau wazan yang sangat dasar ya, ya contohnya fa'ala gitu. Wazan semua wazan dalam sorof itu pakai fa'in lam. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, urutan ketiga ya, fa'lan itu isim masdar. Ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fawwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu istilahi namanya. Kalau yang ke bawah, yang seperti kemarin ya, kemarin fa'ala, fa'ala, fa'alu, jenis fi'il, fi'il, semua gitu, beda domir, itu namanya lugawi ya. Ya, ya. Sorof yang ke bawah, yang sama-sama fi'il. Baik. Ini sekedar tahu saja, di pembahasan masdar ini, masdar masuk pada isim. Jadi ada urutan ketiga pada sorof istilahi. Ya, doroba yadribu dorban. Ya, lafadz dorban di sini yang dimaksud. Isim masdar ya. Isim masdar ini kata dasar. Kalau dalam pembahasan usul kemarin itu masuk tanda isim dari makna, dari arti yaitu nama kelakuannya. Kata dasarnya. Nah, contohnya kalau dalam bahasa kita ya bekerja. Kata dasarnya kerja gitu kan. Nah, kemudian apalagi berlari, kata dasarnya lari. Nah, kalau dalam bahasa kita kadang-kala jumbo. Jumbo itu samar. Kata kerja dengan kata dasarnya itu kadang mirip ya, makan. Ya Ustaz, makan. Kata dasarnya apa Ustaz? Makan lazat. Sama ya. Ya, Sama Ustaz. minum, minum. Minum itu bisa dalam bahasa kita bisa kata kerja, bisa kata dasar gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab jauh beda ya. Yang kalau doroba itu jenis fi'il, yadribu jenis fi'il, dorban itu isim. Jauh ya. Jauh. Ya, jadi bahasa Arab itu jelas, wadah. Tidak ada jumbo-jumbo tadi ya, bahasa Jawa itu jumbo. Ya, tidak ada samar-samar bahasa Arab itu. Jelas. Ya. Beda banget. Ya. Maka kita perlu kejelian juga ya dari belajar tata bahasa Arab, nahu sorof ini kita juga diajari jeli dalam bahasa Arab ya. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian dari sisi i'rab juga perlu kejelian juga ya, diajari jeli ya. Otomatis nanti kalau kita bisa nahu dan insya Allah sampai pada detik ini insya Allah ana husnudzon billah semuanya bisa karena mudah sekali kan insya Allah. Maka kalau sudah bisa insya Allah jadi orang jeli nanti ya. Ya, orang refleks jeli insya Allah. Ya. Ini Amin. tuntutan bagi kita, terutama para asatid ya, asatid dan asatidah, penyampai itu harus begitu ya, harus begitu ya. Barakallah. Baik yang ke-12 Ustaz, Fadal. Nah, Ustaz. Ke-12 isim fa'il, ismul fa'ilu, ismul fa'ili. Contoh, daribun mukrimun. Nah, ini yang disebut tadi ya. Tadi kita menyebut isim fa'il ya ini contohnya, isim fa'il. Kalau dalam surat istilahi, isim fa'il itu ada pada urutan nomor 6 dan isim fa'il ya, isim fa'il itu nomor 6. Ya. Baik.
Ke-13 Ustaz. 13 isim maf'ul, ismul maf'uli. Contoh madrubun mukramun. Nah, ini urutan ke-8 ya. Jadi tadi contohnya ya. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun lah. Doribun. Doribun itu urutan ke setelah isim ya, isim domir. Fahuwa itu isim domir. Fahuwa doribun. Doribun itu urutan ke-6. Wadaka madrubun. Wadaka daka isim isyarat. Kemudian madrubun isim maf'ul. Urutan ke-8. Jadi isim fa'il itu dalam sorof istilahi ke samping. Kalau istilahi itu ke samping ya. Kalau lugawi ke bawah. Ya, lugawi ke bawah. Itu kalau istilahi dia urutan ke isim fa'il itu urutan ke-6, isim maf'ul urutan ke-8. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Isim zarfuz zaman. Nah, Huwa ismu zamanil mansubu bitaqdiri fi. Nahwu al-yawma, al-laylata, ghudwatan, bukratan. Ya. nah, baik. Jadi ini disebut dhorof zaman ya. Isim yang menunjukkan waktu zaman. Al-mansub yang beri'rab nasab bitaqdiri fi, yang di dalamnya dikira-kira ada fi, di. Bahasa kita di atau di dalam. Ya, contohnya al-yauma, di hari ini. Ya, al-lailata, di hari malam, di waktu malam gitu ya. Nggak ada istilah di hari malam ya. Di waktu malam. God God watan di waktu pagi. Di waktu pagi. Ini menunjukkan waktu semua karena zaman ya. Dhorob zaman namanya. Bukratan sama di waktu pagi atau bukratan itu besok ya. Di esok hari ya, gitu dalam bahasa kita. Di esok hari. Di situ menyimpan fi ya. Fi maknanya di atau di dalam. Jadi dorof itu jenis isim, bukan fi'il, bukan huruf. Maka kalau menyebut lengkapnya itu isim dorof zaman, gitu ya. Ini dorof zaman, isim dorof zaman. Tafadhol, Ustaz. Nah, Ustaz. 15 isim dzarful makan. Huwa ismul makani al-mansubu bitaqdiri fi. Nahwu amama, khalfa, qudama, wara'a, fawqa, tahta. Nah, nah, jadi ini juga apa pasangannya ini ya. Tapi nggak perlu berlawanan kalau ini sudah sangat jelas dari makna. Jadi sama dorof makan ini menunjukkan tempat ya. Kalau makan itu tempat. Jadi dorof zaman itu jenis isim. Dorof makan sama jenis isim ya. Isim dorof makan. Contohnya amama sama menyimpan fi ya. Di depan. Khalfa di belakang. Kudam sama di depan ya. Di depan atau di hadapan. Waro'a di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Nah, menunjukkan tempat ya. Menunjukkan tempat. Itu jenis isim. Ah, Alhamdulillah, barakallah. Sampai di sini Ustaz targetnya. Nah, Nah, Ustaz. untuk isim yang ke-16, ini kita membahas isim alladzi la yansarif ya. Alladzi la yansarif. Ini perlu pembahasan lebih detail nanti. Tapi juga sama, mudah insya Allah. Jadi kita sudah mengenal ada 15 jenis isim atau macam-macamnya isim ya. Ya, insya Allah sudah bisa memahami yang dimaksud langkah kedua, kita memahami macam-macamnya usul. Yaitu yang pertama isim, ya, kita membahas macam-macam isim. Sudah ada 15 yang kita bahas dan insya Allah karena targetnya di sini, target capaian halaman ya. Di sini kita kembali pada latihan. Halaman latihan ya. Tadi latihan kedua Nah, ya, di Ustaz. sini 34. Untuk latihan ini nanti
Ustadz Roni siap? Kalau Siap, yang kawan. lain siap, bisa angkat tangan ya. Dan Ustadz Roni bantu saya kalau saya kadang harus masuk. Ini pakai HP harus masuk pencet gitu Ustadz. Nah, Nah, Ustaz. setelah diingatkan ya kalau ada yang angkat tangan. Kita bagi-bagi supaya semuanya bisa ya. Nah, Ustaz. Sebentar, kembali ke Ustadz tadi dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz tadi. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz tadi. Ya, ya nggak apa-apa. Ustadz tadi sepertinya ini ya, belum ini muncul ini. Tafadhol, siapa? Ustadz Roni ya. Nah, Ustaz. Kita latihan. Sebentar tak lihatnya dulu ini. Ya, ya, belum ada yang angkat tangan. Ya, tafadhol Ustadz. Ustadz yang mau nanya apa Ana yang tanya? Boleh, Ustaz. Ustaz tanya aja, Ustaz, supaya lebih marem, Ustaz. Merasa. Nah, Ustaz. Ya, paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini al-hadis tsani juga diambil dari apa itu? Dari Arba'un Nawawi ya, tapi anak acak. Al-hadis tsani maksudnya di kitab Syarif ini ya. Mencari dan mahir membedakan macam-macamnya isim, fi'il dan huruf ya. Tapi kita tetap jadi supaya jelas caranya dari usul lagi ya. Kembalikan ke usul. Kemudian kita yang sudah kita bahas ada 15 isim, khususnya isim kita bahas. Ini isim apa? Nah, kalau masuk dalam 15 itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin. An isim fi'il apa huruf? Huruf, Ustaz. Nah, kenapa huruf? Karena dari segi makna dia dari, tidak ada nama, nggak ada makna yang apa yang bisa dipahami, Ustaz. Dan juga dari segi lapas dia tidak memiliki tanda isim dan fiil, Ustaz. Ahsan ya. Tidak memiliki tanda isim dan fi'il. Baik. Dari sisi lafad dan juga makna tidak ada tanda isim dan fi'il. Ummi isim fi'il apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dari segi makna dia menunjukkan ibu, nama benda, Ustaz, orang, Ustaz. Ahsan. Kemudian dari lafad? Dari lapas dia kasroh, Ustaz. Habdu. Baik. Terus satu lagi? Dan diawali huruf jer, Ustaz. Huruf jar. Ahsan ya. Mufrad tasnia apa jama? Mufrad, Ustaz. Dohir apa domir? Zahir, Ustaz. Al-mu'minina. Isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dari segi makna dia menunjukkan orang, Ustaz. Orang-orang beriman, Ustaz. Orang-orang beriman. Ahsan. Dari lafad? Dari lapas dia memiliki alif lam. Memiliki alif lam. Ahsan. Baik. Isim mufrad tasnia apa jama? Jamak, Ustaz. Kenapa jama? Jamak Oh, mudzakkar salim, Ustaz. ya maksud Anda begitu. Jama Nah, apa Ustaz. maksudnya? Jama apa? Jamak mudzakkar salim, Ustaz. Hasan. Kenapa disebut jamak mudzakkar salim? Apa tanda di situ? Uh, karena dia memiliki tanda ya dan nun, Ustaz. Hasan. Barakallahu fikum. Nah, dohir apa domir? Zahir, Ustaz. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia mudhafun ilaih, Ustaz, dan memiliki alif lam, Ustaz. Alif lam, bukan mudhaf ilaih ya. Alif lam. Oh iya, nah, Ustaz. Nah, jadi di sini ilatnya hanya satu untuk ma'rifat yaitu alif lam. Kemudian kembali ke ummi. Nah, tadi sengaja memang Anda belum nanya ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat, Ustaz. Kenapa ma'rifat? Karena sekarang dia sudah beridhofah dengan al-mu'minun, al-mu'minin, Nah, Ustaz. ini ya di lafat ini idofa ya mudof karena mudof. Jadi ummi ma'rifatnya sebab mudof yaitu mudof kepada al-mu'minin. Wadih Ustaz? Nah, Sahal Ustaz. ya? Oh, Ustaz. Nah, Ustaz. Sahal. Nah, taib. Ummul mu'minin ini juga
Ummul Mukminin selain tadi ma'rifatnya mudhof, kira-kira juga ma'rifatnya apa? Eh, Ummil Mukminin. Ummul Mukminin. Mudhaf. Dan Ingat isi malam? oh ya, naam Zat. Isi malam Sebab, Zat. sebab apa ini? Dia sebab kunyah Zat. Ahsan ya, sebab kunyah ya. Jadi semua isim yang apa namanya ya, yang apa namanya? Iya, semua isim yang diawali ummu ya. Ini ummu. Ummul Mukminin. Itu adalah kunyah dan kunyah itu ma'rifat. Ya. Alam, sebab alam. Ummu Abdillah. Nah, ini ma'ruf yang akhirnya ya. Nah, Ummi isim fil apa huruf? Ma'ruf ya. Abdillah Naam Zat. abdi. Abdi. Abdi isim Zat. Kenapa isim? Karena dari segi lapas dia menunjukkan benda orang Zat. Seorang Nah, hamba Zat. nah, asan. Kemudian dari lafat Dari lapas dia ada tanda hafdu Zat. Kasroh Zat. Jer. kasroh. Baik. Mufrad apa tasnya apa jamak? Mufrad Zat. Kenapa mufrad? Karena dia menunjukkan satu Zat. Satu ya, asan. Memang begitu ya, sesuai kaidah menunjukkan satu. Kemudian dohir apa domir? Lahir Zat. Baik, asan. Allahi ma'ruf. Kemudian di sini ma'rifat apa nakira abdi. Ma'rifat Zat. Kenapa ma'rifat? Karena dia beridhafah dengan Allah. Nah, asan ya dengan lafaz jalla jalalu. Allah jalal. Naam, Zat. Nah, Naam, Zat. baik. Sahal ya. Ya, Soal Zat. sampai di sini Sudah ada yang angkat kira-kira. tangan Zat. Nah, sampai di sini kira-kira nausorob itu gimana? Ya, Teh? Menurut antum? Mudah ya? Menyenang. Mudah insya Allah Zat. Menyenangkan insya Allah Zat. Mudah ya? Mudah ya? Mudah. Ya, itu. Alhamdulillah. Jadi nausorob itu mudah ya. Aisyata, isim fil apa huruf? Aisyata dia isim Zat. Kenapa isim? Karena dia menunjukkan nama orang Zat. Nama orang ya. Hasan. Kemudian uh, mufrad tasnya apa jamak? Mufrad Zat. Ya, mufrad. Ya, kita masuk ke usul langkah kedua ya. Mufrad Naam, tasnya apa? Zat. Kemudian ma'rifat apa nakirah? Dia nakiroh Zat. Nah, ma'rifat apa nakirah? Aisyata radhiyallahu. Oh iya, naam Zat. Astagfirullah, ana lupa Zat. Ma'rifah Zat. Karena dia isim alam Zat. Nah, sebab alam yaitu Alam, naam Zat. nama. Ya Nama itu Zat. ya, ma'rifat. Nggak bisa Ibu Aisyah dipindah ke Ummu Habibah, Ummu Salamat, nggak bisa ya. Aisyah, Ya, Aisyah. Zat. Baik. Naam. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Amin ya. Radhiyallahu anha, ma'ruf sudah dibahas ya. Kemudian qalat berkata siapa Ummul Mukminin, ibunya orang iman, Ibu Aisyah. Nah, qalat berkata siapa Ibu Aisyah? Isim fi'il apa huruf? Ada ikhwah yang sudah angkat tangan Zat. Mungkin mau gantian Zat. Nah, nah, nah. Tafadhal. Tafadhal Abu Rifki. Nah, Ustadz Abu Rifki. Tafadhal. Insyaallah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Qalat berkata siapa Ibu Aisyah atau Ummul Mukminin. Isim fil apa huruf? Fi'il Ustaz. Fi'il ya. Fi'il. Kenapa fi'il? Karena bisa masuk taknis. Ahsan. Ya. Nah, maksud Atanis. Kemudian dari berkata siapa Ibu Aisyah. Ada apa di situ? Eh, Karena ada keterangan waktu. lah lah lah. Mengandung waktu. Nah, tengah itu. Nah, ya, boleh juga. Kemudian ada apa lagi? Fi'il selalu bersama Bersama Pak Fa'il. fa'il ya, pelaku.
Siapa pelakunya? Aisyah tadi. Ibu Aisyah. Jadi kira-kiranya di situ ada hiya. Jadi isim domir hiya. Kembali Ya. kepada Ibu Aisyah ya. Jadi semua fi'il itu selalu bersama fa'il ya. Karena memang usulnya, anwa'ul usulnya belum dibahas ya, kita cukup membahas usul ya. Insya Allah sebentar lagi setelah isim kita bahas macam-macamnya fi'il insya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ruf, man ahdasa, man orang, isim fil apa huruf? Isim. Isim ya. Kenapa isim? Karena menunjukkan orang. Tunjukkan orang ya. Dan dari makna. Kalau lafaz tidak kelihatan, tapi dari makna menunjukkan orang. Baik. Ahdasa, Fi'il. ahdasa yang memperbaharui siapa orang. Ya, Hasan fi'il ya. Kenapa fi'il? Karena mengandung waktu. Nah, Kemudian bergandengan dengan fa'il. Mengandung Hasan. fa'il. Ya, ya kira-kiranya ada huwa di situ. Ya. Isim domir kembali kepada man. Fi amrina, fi. Isim fil apa huruf? Huruf, Ustaz. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda isim ataupun fi'il. Hasan. Kemudian amrina, amri isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Di situ ada dua lafadz ya, amri dan na. Amri isim. Amrina isim. Kenapa isim? Karena opat baris bawah. Nah, kasrah, taib. Kasrah. Kemudian Dimasuki huruf jar. huruf jar fi sana. Mufrad tasnya apa jamak? Mufrad, Ustaz. Kenapa mufrad? Menunjukkan satu. Taib. Domir apa dohir? Zohir. Kenapa dohir? Zohir, Ustaz. Nah ya, kenapa dohir? Hasan. Karena karena bukan dalam bentuk kata ganti. Kemudian Nah, langsung nyata. nah, karena dia bukan isim domir yang 14 ya. Ya. Gitu. Taib. Kemudian ma'rifat apa nakirah? Makrifat. Nah, kenapa ma'rifat? Karena diidopatkan. Nah, karena mudhof ya. Karena mudhof kepada Eh, na. Ya. nah, Jadi ma'rifat. Amri di sini ma'rifat karena mudhof pada na. Nah, ini apa isim domir itu kira-kira nahnu ya. Nahnu sama dengan nahnu. Nahnu kami. Ya. Jadi nanya itu sama dengan nahnu. Nahnu isim domir ya. Taib. Nah, isim fil apa huruf? huruf. Nah, kami, nahnu. Huruf, Isim Ustaz. kami mananya? Nah, nahnu kami mananya? Isim, isim. Isim, Ustaz. Isim ya. Kenapa isim? Isim karena kata ganti, Ustaz. Ya, kata ganti ya. Kata ganti atau menunjukkan kami, menunjukkan benda gitu ya. Isim apa? Isim domir, Ustaz. Nah, isim domir ya. Sudah hafal isim domir kemarin? Ini yang masuk nahnu, kira-kira nah itu nahnu ya. Sudah hafal belum Ustaz? Ustaz Eh, InsyaAllah, Ustaz. isim domir munfasil. Wahuma hum. Hafal? InsyaAllah, Ustaz. Coba. Coba Ustaz. Hafal. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, jadi nah ini sama dengan nahnu ya. Nahnu. Hada ini. Isim fil apa huruf? Isim, Ustaz. Nah, hada ini isyarah kepada apa kira-kira Ustaz? Amri Benda. ya.
Amri. Ya, menunjukkan amri di situ. Hada ini amri. Sudah ya. Taib. Hada. Isim fi'il apa huruf tadi? Isim Ustaz. Isim. Isim apa? Isim isyarah tadi. Ahsan. Ya sudah hafal ya isim isyarah. Ini kita bahas kemarin. Jadi ini bentuknya ya isim isyarah ya. Hada gitu. Ini khususnya bagi eh, yang dari awal ya, dari nol ya. Ya. Kemarin sudah kita pelajari isim isyarah ya. Dalam hadis ini dia muncul dia ya. Isim isyarah hada. Ma laisa minhu. Ma apa-apa barang laisa yang tidak ada apa ma. Laisa yang tidak ada apa ma minhu dari amrina, minhu dari hada, minhu dari hunya kembali kepada hada atau amrina. Fawa maka ma raddun. Raddun. Maknanya mardudun. Batilun mardudun ya. Batal dan ditolak. Raddun maknanya itu. Taib. Ma isim fil apa huruf? Maknanya barang. Isim Ustaz. Kenapa isim? Menunjukkan sesuatu Nah, barang. menunjukkan barang. Oh ya, ini masuk pada isim mausul tadi ya. Tapi disebutnya itu isim mausul mustarok namanya. Ya, kebetulan apa itu belum dimasukkan ya, belum dimasukkan. Tapi ini supaya tahu semuanya bahwa ma ini masuk isim mausul ya. Isim mausul mustarok. Mim shin ta ro kaf mustarok. Jadi isim mausul yang mustarok. Mustarok itu untuk semuanya. Mau mudzakkar, mau muannas sama. Mau mufrad, tasniyah, jama. Nah, itu pakai ma itu ya. Mustarok. Jadi isim mausul mustarak. Jadi jenis isim mausul ini, ma ini. Laisa yang tidak ada apa ma, isim fil apa huruf? Laisa. Laisa fi'il kan Ustaz. Nah, kenapa fi'il? Karena mengandung waktu Ustaz. Itu waktu ya. Laisa yang tidak ada siapa apa ma. Kemudian juga mengandung apa? Fi'il Fa'il. selalu sama apa? Fa'il ya. Fa'ilnya ma sekarang kembali kepada ma. Tapi ini sekedar tahu saja, ini nanti di bab kalam akan dibahas. Laisa ini dia memang jenisnya kalau dikembalikan kepada usul, dia masuk fi'il ya. Jadi laisa itu bukan isim, bukan huruf. Tapi laisa itu adalah jenis fi'il. Hanya fi'il laisa ya, laisa itu punya amalan sendiri. Ya, punya amalan sendiri. Ini sekedar tahu ya, amalannya bukan fa'il nanti, tapi isim ya. Dia punya isim dia. Ya, ini nggak usah terlalu pikir karena nanti akan dibahas di bab kalam. Cuma di sini laisa di sini jenis fa'il, tapi yang tersimpan bukan fa'il, namanya nanti isim ya. Jadi dia punya isim dan khobar sama seperti kana dia. Dia saudaranya kana nantinya. Kana itu jenis fa'il juga. Ini di bab kalam nanti. Bab kalam. Hanya di sini menjelaskan bahwa laisa itu jenis fi'il yang punya fa'il. Aslinya begitu. Kalau fi'il itu selalu bersama fa'il. Tapi khusus laisa bukan fa'il disebutnya nantinya. Nah, dia isim ya. Dia isim. Taib. Ya. Supaya nggak bingung ya nggak usah terlalu dipikir. Dicatat aja dulu. Catat. Nanti akan ketemu pelajarannya. Taib. Jadi laisa fi'il ya. Minhu min ma'ruf insyaallah. Hu isim fil apa huruf? Fi'il. Isim apa? Isim. Isim. Ya, kenapa isim? Isim karena bentuknya kata ganti. Ganti. Ya, isim apa? Masuk isim apa? Isim domir. Ustaz. Asan isim. Fahuwa fa isim fil apa huruf? Fa. Maka mananya? Eh, isim Ustaz. Lah, fa maka. Di situ ada dua, fa dan huwa. Oh, fi'il.
Huruf Bang. Apa? Maka maknanya. Eh, Ini maka. Isim fi'il apa huruf? huruf, Ayo. huruf, huruf. Huruf ya, Hasan. Kenapa huruf? Karena tidak ada tanda isim atau fiil. Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Ya, Hasan. Huwa isim fi'il apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena berbentuk kata ganti. Berbentuk kata ganti. Sekarang menggantikan apa kira-kira? Eh, Huwa maka ma itu ma kembali kepada ma ya. Ya, kata ganti ma. Di situ huwa kembali kepada ma. Bahwa maka ma iku raddun ditolak. Dun ay mardudun. Huwa isim apa? isim domir, Ustaz. Isim domir ya. Ma'rifat apa nakira? Makrifat. Ma'rifat Hasan ya. Jadi isim ma'rifat yang pertama adalah isim Isim domir. domir. Raddun isim fil apa huruf? Satu Isim. lagi. Ya, Isim. isim. Nah, kenapa isim? Karena menunjukkan sesuatu, Ustaz. Nah, raddun di ay mardudun. Ya, itulah. Menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu eh, Ya, bisa. Raddun asli kalau makna ininya ya tolakan gitu ya, tolak, tolak, tolak. Raddun itu tolak. Tapi dalam pengertian mardud maksudnya ditolak. Jadi raddun kira-kira apa ini? Dari makna ini apa kira-kira? Ya, masuk kata dasar atau kelakuan yang tadi dibahas kita bahas ya. Si eh, masdar, masdar. Jadi masuk masdar ini. Ya, masuk masdar ya. Dari raddun itu jenis isim Isim. dari makna nama kelakuan atau kata dasar ya. Dasar raddun. Nah, Baik, isim apa? Mufrad tasnya apa jamak? mufrad. Mufrad, asal. Dohir apa domir? Zahir, Ustaz. Dohir. Ma'rifat apa nakira? Nakirah. Nakira apa ma'rifat? Nakirah. Kenapa nakira? Bentuknya umum, Ustaz. Umum. Baik, bentuknya umum. Atau bukan isim ma'rifat. Isim Kalau kita ma'rifat. lihat dari isim ma'rifat, dia bukan isim domir, bukan isim alam, bukan isim mubham, raddun, bukan isim yang Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Cek, Dia keluar sinyal. cek, cek, cek.
Qadarullah ya, ini berarti kan mendadak ya. Kita cukupkan karena sudah jam setengah 10 juga ya. Kurang lebihnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.